Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bunda Lala Formosa di hari yang mendung-mendung, redup-redup ya. Bunda ada di suatu taman di bawah rumah sakit pekerjaan Bunda, karena Bunda lagi beli sarapan pagi ya, beli sarapan pagi sambil makan-makan di taman. Dan Bunda ingin bercerita tentang kisah bagaimana perjalanan Bunda dari awal hingga saat ini sampai Bunda menjadi seorang pekerja migran yang sudah hampir 20 tahun. Nah, yang ingin Bunda ceritakan mengapa sampai bisa hampir 20 tahun ya, itu karena dulu-dulunya Bunda prosesnya masih tidak memakai yang pertama itu ya, yang kontrak pertama itu tidak memakai identitas asli, melainkan asli tapi bukan asli ya, cuma tidak memakai ijazah gitu aja dulu boleh nggak pakai ijazah ya, asalkan ada identitas komplit gitu aja dulu ya. Namun untuk proses berikutnya ya, yang sudah biometrik itu Bunda memakai identitas yang benar-benar asli hingga sekarang ini. Oke, yuk kita ikutin bagaimana perjalanan Bunda dari awal hingga betah sampai sebegitu lamanya ya. Kita ikutin, dan jangan lupa jika suka dengan dengan cerita-cerita Bunda, dengan video-video Bunda, dengan YouTube Bunda. Nah, Bunda kasih tahu dulu ya, YouTube Bunda adalah channel yang mengeksplor keseharian Bunda sebagai seorang PMI, karena sekarang masih sebagai seorang PMI. Jadi yang bisa Bunda bagikan kepada sahabat hatiku hanyalah seputar pekerjaan Bunda, dan kadang-kadang Bunda bisa jalan-jalan keluar ya. Kita akan membagikan di mana Bunda sedang jalan-jalan begitu ya. Karena mohon maaf, Bunda tidak bekerja di rumah tangga, sehingga Bunda tidak bisa membagikan tentang aktivitas rumah tangga. Bagaimana aktivitas di majikan, saya tidak bisa membagikan itu karena Bunda sama sekali tidak kumpul dengan majikan, melainkan Bunda bekerja di suatu rumah sakit ya. Bekerja di suatu rumah sakit menjadi seorang penjaga atau perawat lansia, yang lansia itu berdomisili di rumah sakit, sehingga saya tidak bisa menceritakan aktivitas rumah tangga, memasak dan lain sebagainya, saya tidak bisa ya, karena saya tidak pernah masak. Sebenarnya bisa masak masakan Taiwan, tetapi karena saya tidak pernah masak, jadi saya tidak bisa membagikan itu. Oke, ikutin cerita Bunda. Subscribe dulu ya yang belum subscribe, kalau mau ceritanya yang berikutnya, dan dipencet tombol loncengnya. Oke? Alkisah guys ya. Bagaimana awal mulanya Bunda sampai tiba-tiba kepingin menjadi seorang buruh migran Indonesia di Taiwan ya. Sebenarnya kala Bunda masih mau proses, banyak tujuan negara yang bisa kita kepingin kemana aja bisa ya. Cuman Bunda dari awal-awal itu tidak punya cita-cita kemana-mana selain hanya di Taiwan begitu. Sebenarnya Bunda ya tidak mengerti negara mana-mana bagaimana, cuman saya hanya tertarik ke Taiwan saja gitu. Nah, awal mulanya sebenarnya Bunda itu dulu sudah menjadi seorang wira swasta kecil ya, kecil-kecilan, buka warung ya. Buka warung lama sih sebenarnya, ada 10 tahun. Nah, kala itu tiba-tiba ada krismon, Indonesia krisis moneter yang berat di tahun 98. Nah, kemudian 2 tahun kemudian krismon, usaha sudah jatuh drastis ya, sehingga Bunda berniatan untuk pergi ke luar negeri. Sebenarnya ini bukan cita-cita,
hanya kondisi perekonomian Indonesia saat itu memang turun drastis, sehingga dengan sangat terpaksa saya meninggalkan rumah dan sampai sekarang. Mengapa betah hingga saat ini? Ya saya tidak tahu mengapa betah hingga saat ini. Itu sudah menjadi pilihan Bunda lah ya. Ya karena begitu ditinggal ternyata kondisi yang di rumah sudah beda, nggak seperti apa yang Bunda inginkan ya, sehingga menjadikan Bunda tertunda-tunda untuk pulang dan masih merasakan saya mencari nafkah sendiri lebih baik. Begitulah cerita awal-awalnya hingga betah sampai saat ini. Dan yang paling menjadikan mengapa Bunda bertahan, nah itu job itu tidak ganti-ganti. Jadi job satu mulai 2000 yang 2008 ini loh ya. Kalau yang dulu-dulu nama ganti-ganti beberapa kali ya. Kalau yang job ini yang baru untuk proses yang keduanya ini, nah Bunda mendapatkan job itu yang menetap. Jadi satu majikan, satu pasien dari tahun 2008 sampai sekarang tahun 2021 Desember. Nah, 2021 Desember ini sebenarnya sudah finish ya. Desember tanggal 24 itu aslinya sudah finish. Bunda sudah tidak bisa lagi perpanjang dan harus angkat kaki dari Taiwan, sebenarnya begitu. Tetapi karena kondisi saat ini dari tahun 2019 toh. Nah, dari tahun 2019 ini semua negara terkena Covid ya, Covid-19 itu. Makanya Taiwan membuat peraturan baru bahwa karena Indonesia Taiwan belum buka, belum proses tenaga kerja Taiwan Indonesia yang di informal itu belum buka, makanya yang sudah ada di Taiwan bisa terus perpanjang dan perpanjang begitu, masih dikasih kesempatan. Jadi majikan cari tenaga kerja juga susah. Nah makanya kalau TKW-nya masih mau untuk bertahan, tetap masih bisa diperpanjang 1 tahun begitu. Makanya Bunda memilih hanya waktu 1 tahun aja Bunda lanjutin untuk menandatangani kontrak yang 1 tahun itu. Jadi sekarang ini di tahun 2021 Desember Bunda finish kontrak dan sudah saat ini sudah perpanjang, sudah proses perpanjang 1 tahun begitu. Nah, mengapa menjadi betah ya? Memang pekerjaannya enak. Jadi majikannya ya enak, masalah susah libur nggak menjadi masalah menurut Bunda. Bunda yang penting pekerjaan itu Bunda mampu dan gaji lancar dan majikan baik, itu aja sudah cukup. Masalah libur kita nggak usah libur pun sebenarnya sudah, kita setiap hari kumpul banyak teman, jadi nggak libur pun ya menurut Bunda ya masih oke-oke aja lah. Yang penting kita masih bisa menghirup udara luar, kadang bisa jalan-jalan walaupun hanya 3 jam atau 4 jam, begitu aja udah cukup, nggak usah libur seharian penuh begitu. Masalahnya apa? Libur pun ya, libur sehari penuh itu pun kita juga akan capek ya, buang uang lebih banyak begitu menurut Bunda, seperti itu ya. Nah masing-masing kita punya hati nggak sama, ada yang harus libur, pokoknya nggak libur nggak mau, itu pun ada ya. Itu hak kita masing-masing. Memang libur itu adalah hak kita, tetapi kita tidak libur juga dikasih uang lembur gitu. Sebenarnya penekanan dari majikan itu tidak ada, isinya itu majikan saya loh ya. Majikan saya itu boleh libur, cuman harus ada gantinya. Itu
Kalau sehari penuh itu harus ada gantinya yang menjaga di samping pasien. Begitu loh. Masalahnya apa? Sudah beberapa kali kalau saya tinggal sehari penuh itu ada masalah. Karena si pasien gak biasa ditanganin orang, akhirnya ditanganin orang. Kalau tenaga kerja rumah sakit ya seperti itulah ya, bukan seperti pribadi kita jaga satu persatu, itu beda jauh ya. Makanya pasien itu bisa ada masalah, apalagi pasien saya adalah jantungnya ya, yang masalah adalah jantungnya. Jadi misalkan ketakutan itu dia bisa nggak enak badan, bisa fatal akhirnya. Makanya Bunda memilih gak libur sehari pun tidak masalah, yang penting masih bisa jalan-jalan. Begitulah sahabat hatiku, kisah Bunda mengapa sampai berlarut-larut di Taiwan, seperti itulah ceritanya. Jadi hati ini merasa happy, enjoy begitu aja. Jadi setiap bulan selama ini bisa menerima gaji jutaan, atau seorang yang sekolah tidak sampai SMA ya bisa menerima gaji jutaan. Kita sudah bersyukur banget kepada Tuhan ya. Terus masalah yang lain-lain itu adalah hak pribadi Bunda. Bunda tidak bisa menceritakan yang semendetail bagaimana kepribadian kehidupan rumah tangga Bunda. Yang penting Bunda sudah bercerita bagaimana awal mula sampai hingga saat ini mau pulang jadi tidak pulang-pulang begitu. Semoga sahabat hatiku semuanya diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan kebahagiaan tentunya. Jangan lupa bahagia dimanapun kita berada, seperti apapun kondisi kita harus menyelipkan kebahagiaan di sisi hati kita agar kita selalu sehat ya, agar kita selalu sehat. Jadi termasuk bahagia itu pangkal dari kesehatan. Nah, begitu dulu pertemuan Bunda kali ini, sedikit menceritakan alkisah bagaimana perjalanan Bunda dari awal hingga saat ini, mengapa tidak pulang-pulang. Karena keenakan gitu ya. Karena keenakan satu majikan yang tidak ganti-ganti ya, itu sudah gak menjadikan beban bagi Bunda. Begitu dulu. Oke, ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.